الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Ikhwani al-khawati, saudara-saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya pada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan ibadah dengan maksimal. Kemudian juga salawat serta salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat yang kafah, yang mustamilah, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dan di antara yang salah satu yang krusial adalah pernikahan. Juga saya ucapkan selamat datang bagi para penduduk baru grup Keluarga Besar Ikrar. Semoga dengan kedatangan teman-teman semua ke grup kita ini menjadi semakin besar dan semakin besar pula ukhuwah Islamiyah kita. Ketahuilah, grup ini tidak dibentuk atas dasar mazhab tertentu, organisasi tertentu. Ya, satu syarat atau satu yang menaungi kita, yakni ukhuwah Islam. Ya, persaudaraan sesama muslim. Juga al-hubbu fillah, cinta karena Allah, al-muwal karena Allah. Semoga suatu saat nanti kita dapat berkumpul kembali ya dalam keadaan yang mudah-mudahan sudah jauh lebih baik dari sekarang. Kita dapat bersua, dapat saling mengenal kembali dengan anggota grup yang baru. Dan yang terpenting mudah-mudahan ukhuwah Islamnya akhirnya kita ini terus sampai surga nanti. Insyaallah. Sebelum kita masuk ke pembahasan kitab, sedikit saya ingin mengingatkan khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mungkin di awal-awal Ramadan kita semangat ya. Tentunya kita semangat menyambut Ramadan dan melaksanakan segala macam ibadah dengan penuh semangat. Walaupun kita tidak bisa melaksanakan tarawih ke masjid. Salat sunnah masih kita lakukan. Baca Quran rutin kita lakukan. Tapi menjelang pertengahan Ramadan kita mulai futur. Kita mulai banyak pengurangan dalam kualitas ibadah kita. Sekarang masih tersisa 10 terakhir Ramadan. Masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki ibadah kita. Dan inilah kesempatan emas untuk memperbaiki ibadah kita. Seorang ulama dari Saudi, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mengatakan, "Man qassara fi awal Ramadan wa ahsana fi akhirih khairun mimman ahsana fi awalihi wa qassara fi akhirih." Wa fil hadis innamal a'malu bi khawatimiha. Yang artinya man qassara fi awal Ramadan, barang siapa yang tidak serius, lalai di awal bulan Ramadan, wa ahsana fi akhirih, tetapi ia banyak melakukan perbaikan ibadahnya fi akhirih, di akhir bulan Ramadan, khairun, masih lebih baik
mimman ahsana fi awalihi wa qassara fi akhirih, dibanding orang yang di awalnya rajin tapi di akhir Ramadannya dia futur, dia malas. Karena dalam sebuah hadis, fafil hadis innamal a'malu bi khawatimiha, amal itu tergantung akhirnya, gitu ya. Nah, salah satu bentuk ibadah untuk memperbaiki ibadah kita yang kurang sempurna di awal Ramadan yaitu dengan i'tikaf. Tapi karena sekarang i'tikaf ini tidak mungkin dilakukan, maka kita ganti dengan kegiatan-kegiatan kebaikan. Jadi antaranya kajian seperti ini. Ya, saya harap kajian-kajian ini bukan cuma saya yang mengisinya, tapi rekan-rekan sekalian, ada Pak Rahmat, ada Pak Syarif, ada Kiai Haji Cecep, dan rekan-rekan sekalian bisa ikut serta mengisi kegiatan 10 terakhir Ramadan ini supaya lebih bermakna dan juga lebih meramaikan grup kita ini. Merupakan etika atau adab ketika kita membahas sebuah kitab ulama, kita terlebih dahulu berkenalan dengan mu'alifnya. Jadi kitab yang ada di tangan saya ini adalah kitab berjudul At-Ta'liqatul Mardiyah ala Rawdatul Mardiyah. Jadi kitab aslinya adalah karya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi kitab ini lahir dari sebuah kitab kecil karya Imam Asy-Syaukani berjudul Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah. Kemudian datang ulama setelahnya bernama Syekh Siddiq Hasan Khan. Beliau memberikan syarah penjelasan lengkap tentang kitab tersebut. Diberi nama Ar-Rawdatul Nadiyah fi Syarhil Durarul Bahiyah. Kemudian datang Syekh Nasiruddin Al-Albani memberikan ta'liqat, ya, catatan-catatan kecil terkait kitab tersebut, diberi nama At-Ta'liqatul Mardiyah. Dan akhirnya murid Syekh Al-Albani yang bernama Syekh Ali Hasan Al-Halabi juga ikut serta memberikan perbaikan-perbaikan atau komentar-komentar terhadap kitab Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi intinya kitab ini terdiri atau hasil kolaborasi dari 4 ulama. Ya, yang pertama Imam Asy-Syaukani, kedua Al-Imam Siddiq Hasan Khan, dan ketiga Syekh Nasiruddin Al-Albani, dan keempat Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahumullah ta'ala jami'an. Baik, kita masuk ke pembahasan, yakni kitab nikah. Al-Faslul Awal Ahkamuz Zawaj. Fasal pertama tentang hukum-hukum pernikahan. Ta'rifun nikah. Definisi nikah. Qala Az-Zamakhsyari, menurut Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf, Az-Zamakhsyari merupakan seorang tokoh nahwu. Ya, beliau juga ahli tafsir, ahli balaghah, cuma sayangnya beliau berakidah Mu'tazilah. Beliau pernah berdebat kalau tidak salah dengan Al-Imam Ghazali, ya, dengan debat yang sangat masyhur. Kata beliau, nikah adalah al-wat'u. Jadi nikah itu adalah al-wat'u, ya, berhubungan laki-laki dan perempuan nikah. Jadi tidak salah tidak ada bedanya nih kawin dan nikah, ya, sama-sama intinya itu al-wat'u. Jadi nikah itu logotan secara bahasa al-dham. Dham itu arti berkumpul, menyatu, menggabungkan. Wahwa haqiqatul wat'i, pada hakikatnya adalah wat'i, ya, atau wat'u, campur antara laki-laki dan perempuan. Wa yutlaq majazan, dan kadang-kadang diucapkan secara majaz alal aqdi, kadang-kadang akad juga disebut nikah, ya, akad nikah. Min itlaqil musabbab ala sabab, ya, penyebutan disebutnya akibat terhadap sebab, ya, yang dalam ilmu balaghah dibahas. Menurut Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan wa kullu ma warada fil Qur'an min lafdhin nikah, segala lafal dalam Al-Qur'an, lafal nikah dalam Al-Qur'an, fal muradu bihi al-aqdu illa qawluhu fala tahilu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairuh.
semua kata nikah dalam Al-Quran yang dimaksud adalah akad nikah, kecuali firman Allah, "Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah." Nah, kecuali kata nikah dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah fal murad bihi al-wat'u, adalah campur antara suami istri. Seperti itu ya. Kemudian liman yushra' az-zawaj, untuk siapa sih nikah itu disyariatkan? Yushra' liman istata'a al-ba'ah. Jadi disyariatkan bagi orang yang sudah mampu al-ba'ah. Ba'ah itu apa? Nanti ada penjelasan di bawah. Lima fi sahihaini, dalam hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan wa ghairihuma, dan selain dari Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Ibnu Mas'ud, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ma'syiral syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa dari kalian sudah mampu al-ba'ah falyatazawwaj, maka menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu aghaddu lil basar, bisa menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, bisa menjaga kemaluan atau kehormatan. Wa man lam yastati', bagi siapa yang tidak mampu, fa alaihi bis-shaum, maka dia wajib puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa baginya wija, yaitu semacam penahan syahwat. Seperti itu ya. Nah, di sini wal muradu bil ba'ah, maksud dari ba'ah adalah nikah ya. Siapa yang sudah mampu nikah maka nikahlah. Wal ahadits al-warida fi targhib fi nikah katsirah. Hadis-hadis motivasi dalam pernikahan sangat banyak. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya yang menjaga pandangan bukan cuma laki-laki, perempuan pun harus menjaga pandangannya. Artinya, qul, katakan wahai Muhammad, lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, jagalah pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan jagalah kemaluan mereka, kehormatan mereka, zalika azka lahum, itu lebih baik bagi mereka, lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, mengawasi segala sesuatu yang mereka lakukan. Begitu pula qul lil mu'minati, dan katakan bagi orang-orang mukminat, yaghdudna min absarihinna, jagalah juga pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan juga jagalah kehormatan mereka ya. Jadi harus sama-sama, laki-laki jaga pandangan, perempuan juga jaga pandangan. Kemudian alaman yajibuz zawaj, bagi siapa pernikahan ini wajib? Wa yajibu alaman khasyal wuqu' fil masiyah, wajib bagi orang yang takut jatuh dalam kemaksiatan. Di sini perlu digarisbawahi, maksiat bukan cuma zina. Ya, segala maksiat termasuk taqarrub bil maksiat, yakni pacaran, maka termasuk wajib bagi dia. Di anna ijtinabal haram wajib, karena menjauhi perkara yang haram itu wajib. Wa idza lam yatimmal ijtinab illa bin nikah kana wajiban. Nah, apabila tidak bisa melakukan menjauhkan diri dari perbuatan yang haram kecuali dengan nikah, maka nikah jadi wajib ya. Jadi konsekuensinya orang yang pacaran dia kena dua dosa. Pertama, dia melakukan pelanggaran, yakni wala taqrabuz zina, dia melakukan taqarrub bizina pertama. Kedua, dia tidak melaksanakan perintah, itu menikah ya. Maka bagi para pemudi yang sudah memiliki pasangan, jangan ragu untuk menikah. Nikah nggak perlu mewah, nggak perlu wah, yang penting sah. Kuliah tidak menghalangi seseorang untuk menikah, ya, karena kuliah dan nikah bukan dua hal yang bertentangan. Kerja pun demikian. Kalau kita sanggup menahan diri kita untuk tidak berbuat maksiat, berbuat dosa, maka silakan. Kalau kita masih tidak kuat untuk bermaksiat, maka segeralah menikah.
Oleh karena itu, janganlah kita takut untuk hidup susah setelah menikah. Karena tidak ada kaitan antara hidup susah dengan menikah. Ya, banyak orang hidup susah sebelum menikah. Bahkan setelah menikah hidupnya jadi lebih baik. Banyak. Dan hidup susah merupakan sunnatullah. Ya, para nabi pun demikian. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Asyadun nas bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat ujiannya adalah pertama para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisalnya. Berarti yang imannya lebih dekat ke nabi, para salihun, para ulama. Yubtala rajul ala hasabi dini. Jadi seorang itu diuji sesuai kadar agamanya. Semakin tinggi imannya, maka semakin berat ujiannya. Semakin lemah agamanya, maka semakin ringan ujiannya. Oleh karena itu, maka ujian yang menimpa seseorang ketika setelah menikah, maka itu merupakan ujian untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, insya Allah. Bahkan seorang filsuf yang notabene kafir, non-muslim, dia tahu bahwa ujian ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dalam sebuah quote atau perkataan beliau yang masyhur, beliau mengatakan, "Ode anexetastos bios obietos anthropo," yang artinya hidup yang tidak diuji tidak layak hidup. Sekali lagi, ya, kita tegaskan bahwasanya hidup berumah tangga, menikah dengan segala persoalan hidup, problematika hidup, itu jauh lebih baik daripada hidup sendirian. Bahkan keimanan seseorang pun menjadi lebih baik ketika seseorang setelah menikah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza tazawwaja ar-rajul faqad istakmala nisfu imanih falyattaqi fil nisfi baqi." Ketika seseorang menikah, maka telah sempurna sebagian imannya. Falyattaqi fi nisfi baqi, maka bertakwalah di sebagian, di separuhnya lagi. Kemudian wa 'ala dzalika tuhmalu al-hadits al-muqtadiyah liwujubi nikah. Oleh karena itu, hadis-hadis perintah tentang menikah ditafsirkan ke dalam penafsiran wajibnya menikah. Ke hadis Anas fil sahihaini, dalam seperti hadis Anas dalam kitab Bukhari Muslim wa ghairihima, anna nafara min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini 3 sahabat ini kalau saya tidak salah, yang pertama Ali bin Abi Thalib, kedua Utsman bin Ma'zum, yang ketiga Miqdad. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bukan mendatangi Rasulullah, menanyakan kepada salah seorang istri Rasulullah tentang ibadah Rasulullah. Mereka istaqallu, ya, bukan menganggap remeh, bukan. Menganggapnya sedikit. Karena wajar Rasulullah adalah seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga. Oleh karena itu mereka wajar punya prasangka seperti itu. Beliau nabi, wajar seperti itu. Sedangkan kita siapa? Kata para sahabat, ya. Kemudian mereka mengatakan, la atazawwaj, aku tidak akan pernah menikah. Waqala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan, usolli wala anam, aku akan sholat terus, tidak akan tidur-tidur. Waqala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan, asumu wal aftur, akan terus puasa, dia tidak akan pernah buka. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar kemudian mengatakan, mabala aqwamun qalu kadza wa kadza. Dalam reaksi lain Rasul mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan ini dan itu. Kata beliau, lakini asumu wa aftur, aku ini puasa, aku ini berbuka. Wa usolli wa anam, aku ini salat, aku juga tidur. Wa tazawwajun nisa, aku juga menikahi perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, ya, maka bukanlah termasuk golonganku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga selain Islam mengajarkan kita, menganjurkan pada kita untuk menikah,
Islam juga melarang kita berbuat tabatul, ya, atau selibasi, tidak menikah, membujang seumur hidup. Akhraja Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan Tirmidzi dari hadis Al-Hasan, maksudnya Hasan Basri, dari Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anit tabatul. Rasulullah melarang kita berbuat tabatul, membujang seumur hidup. Ini hukumnya tidak boleh. Wa kharaj Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah lagi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah berkata, nikah min sunnati, nikah itu termasuk sunahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Orang yang tidak mengamalkan sunahku maka bukanlah termasuk umatku, kata beliau. Kemudian kita masuk ke pembahasan at-tabattul. Ya, tabattul adalah hidup menyendiri, hidup membujang. Hukumnya haramun, hukumnya haram. Wa tabatul ghairu jaiz. Tabatul itu tidak boleh, ghairu jaiz. Lima taqaddam, karena berdasarkan hadis yang sudah berlalu pembahasannya. Laqad radda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah pernah menyanggah atau membantah at-tabatul, niat tabatul kepada Utsman bin Maz'un. Ya, jadi Utsman bin Maz'un ini pernah mau melakukan tabatul, cuman beliau melarangnya. Ya. Terus bagaimana para ulama yang melakukan tabatul? Ya, sebenarnya para ulama bukan melakukan tabatul, seperti Ibnu Taimiyah, An-Nawawi, kemudian lagi ada di sana ada Al-Baghawi, banyak ulama. Ya, bukan banyak, ada beberapa ulama yang melakukan tabatul atau tidak menikah. Terus bagaimana kita mendudukan perkara ini? Ya, kita pertama mesti lihat An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau seorang pakar fikih. Beliau punya kitab Majmu', ya, Syarah Muhadzab sampai 20 jilid. Beliau dalam bab nikah sangat merekomendasikan, sangat menganjurkan kita untuk menikah. Tidak ada satupun ajakan beliau untuk hidup membujang. Ya. An-Nawawi sama kita beda. An-Nawawi rahimahullah ta'ala jangankan untuk menikah, tidur saja tidak, atau jarang, gitu ya. Itu pun pernah beliau dalam sebuah kisah yang disampaikan oleh muridnya. Jadi suatu saat An-Nawawi ini sedang menulis kitab, membaca kitab, beliau letakkan tumpukan kitab di depannya. Jadi beliau ketika sedang menulis ketiduran, ya, beliau sandarkan kepala beliau ke buku, dan itu pun tidak lama. Kemudian beliau bangun, beliau teruskan lagi tulisan beliau, teruskan lagi membaca beliau. Nah, bahkan beliau tidak pernah perbahan, beda sama kita, ya. Ya, jadi kita bisa simpulkan Imam Nawawi itu jangankan menikah, tidur aja jarang, gitu ya. Begitupun Ibnu Taimiyah, saking sibuknya beliau dakwah, beliau takut kesibukan beliau dalam dakwah menelantarkan hak-hak istri beliau. Oleh karena itu beliau tinggalkan menikah. Tapi sekali lagi, mereka, para ulama yang membujang tidak pernah mengajak kita untuk ikut membujang. Ini ijtihad pribadi mereka. Mereka tidak nikah bukan dalam rangka beribadah, ya. Dan mereka tidak sempat untuk menikah. Ini bisa dipahami, ya. Waqad kanatil manawiyah wal mutarahibah minan nasara yataqarrabuna ila Allah bitarki nikah. Ada sekte manawiyah atau sekte Manikeisme dan para rahib dari kalangan Nasara ini mereka tidak menikah. Yataqarrabuna, mereka berbuat ritual ibadah pada Allah dengan cara meninggalkan menikah. Nah, ini sesuatu yang bid'ah, ya. Di kalangan Nasara ini pun ada istilah bid'ah. Ini sekte ini oleh sekte-sekte lain, oleh Kristen lain dianggap mereka berbuat bid'ah, ya. Karena menikah adalah jalan Isa alaihissalam. Dalam Injil Markus pasal 10 ayat 7 ada ayat yang berbunyi seperti ini. Hanakan tau kata leis sei anthroposton patera auto kaiten matera kai pros kelestai prosten genai ka auto. Ya, yang artinya oleh karena itu seseorang harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk hidup
bersama istrinya. Nah, ini perintah secara implisit untuk menikah, ya. Jadi orang-orang sebagian sekte Nasrani ini telah berbuat bid'ah dengan cara melakukan selibasi atau tidak menikah. Nah, sekte seperti ini, ya, tidak menikah juga diikuti oleh beberapa kalangan sufi ekstrim yang mereka melakukan uzlah, mereka tidak mau menikah. Ya, ini sangat salah. Nah, karena itu haram hukumnya untuk kita melakukan selibasi, apalagi kita niatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Illa li azzi an qiyami bima la budda minhu. Nah, kecuali dibolehkan tidak menikah li azzin anil qiyam bima la budda minhu. Kecuali tidak bisa melaksanakan kewajiban yang seharusnya lakukan. Ini boleh, ya. Jadi niatnya pertama bukan karena ibadah, karena kita tidak mampu melaksanakannya. Lama sabata fil kitabil aziz anin nahi an madaratin nisa. Ya, ini ada dalil dalam Al-Qur'an. Tidak boleh kita melukai istri-istri kita, ya, dengan cara tidak bisa melaksanakan hak-hak istri tersebut. Ya, kita nggak boleh. Wal amru bimu'asyiratihi bil ma'ruf. Dan juga perintah dalam Al-Quran untuk memperlakukan istri-istri kita dengan cara yang ma'ruf. Kalau kita merasa tidak mampu, maka kita boleh untuk tidak menikah, gitu ya. Karena takut kita tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai seorang suami, maka dibolehkan untuk tidak menikah. Faman lam yastati' dzalika lam yujaz lahu ayyadkhala fi amrin yuqi'u fil haram. Nah, kira-kira kalau seandainya saya menikah, kemungkinan besar saya nggak akan bisa melaksanakan hak-hak istri, ya. Misalnya dia punya penyakit tertentu yang membuat dia benar tidak bisa melaksanakan haknya sebagai seorang suami, kewajibannya sebagai seorang suami. Al-ahkamul khamsah ta'taril az-zawaj. 5 hukum yang terkait pernikahan. Aqul al-hasil anna man kana muhtajan ila nikah. Kesimpulannya, orang yang memerlukan nikah, butuh nikah, au kana fi'luhu lahu aula min tarkihi duna ihtiyaj, atau keadaannya atau menikah lebih penting baginya, lebih baik baginya daripada tidak menikah, maka tidak lagu lagi, minimal hukumnya sunnah bagi orang ini, gitu ya. Kalau dia perlu nikah atau keadaan nikah lebih baik baginya, minimal hukumnya sunnah. Wa malam yakun muhtajin ilaih, dan orang yang merasa tidak butuh menikah, walakana fi'luhu aula lahu, atau nikahnya itu enggak lebih baik bagi dia, kal hasur wal anin, seperti orang-orang impoten atau lemah syahwat, faqad yakunu fi haqqihi makruhan. Bisa jadi nikah itu bagi si orang ini hukumnya makruh, gitu ya, karena dia tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan hak istri. Kemudian as-sifat allati yanbaghi tawaffuruha min az-zawjah. Sedikit lagi, ya, kita bahas. Wa yanbaghi ayakunal mar'ah wadudan. Nah, yang pertama, sifat atau kategori di mana seorang istri itu harus wadud, ya, sayang sama suaminya. Li'anna tawaduz zawjain bihi tatibul maslahah al-manziliyah. Karena dengan adanya cinta dalam pasangan suami istri akan menimbulkan kemaslahatan rumah tangga. Wa kasratun nasl, juga banyaknya keturunan. Tatibul maslah madaniyah wal milliyah. Nah, jadi dengan adanya cinta dalam hubungan rumah tangga, hubungan suami istri, maka akan terciptalah hubungan harmonis dalam hidup rumah tangga. Bukan cuma itu, bahkan kehidupan sosial dan keagamaan. Jadi penting dalam hubungan suami istri adanya cinta atau al-wadud. Makanya saat kita ikhwan mau menikah, maka carilah kira-kira perempuan yang benar-benar suka sama si fulan ini, ya. Jangan perempuan yang susah diajak nikahnya, dan nikahnya itu seperti terpaksa, ya. Ini khawatir tidak terjadi keharmonisan di rumah tangga
nyekla. Baik teman-teman sekalian, ikhwan wa akhwati, kita cukupkan sampai di sini dulu karena sebentar lagi kita masuk waktu zuhur. Dan apabila ada pertanyaan terkait materi yang tadi disampaikan, silakan diajukan. Kemudian apabila ada yang benar tentu datang dari Allah, dan yang salah datang dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Allah dan Rasulnya melepas diri dari segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.